tentang proses kreatif ini kita announce tahun 2018. Kita tetap develop ceritanya. Kita berharap dari 2018 ke 2025 itu Indonesia membaik, ternyata enggak. Iya nggak sih? Salah nggak sih? Nah, terus kita mencoba untuk encapsulate dalam satu film Ghost in the Shell ini Indonesia. Kalau kita mau bicara soal Indonesia, bagaimana filmnya bisa merepresentasikan Indonesia. Satu kata yang keep popping up ketika kita mendevelop cerita ini adalah absurd. Jadi Indonesia itu saking absurd banget, jadi kita nggak tahu gimana lagi kan. Maksudnya korupsi ratusan triliun gitu, kita semua terang-terang aja kan udah kayak absurd banget. Jadi aku mencoba membuat skenario juga bisa mengcapture itu gitu. Tapi ada satu tone yang kita pertahankan. Jadi kita nggak mau film ini berakhir dengan hopeless, karena kita sebagai manusia, seperti kata Pendi di film ini, pasti masing-masing dari kita ada purpose-nya gitu ya. Tapi kita belum tahu apa sekarang. Mungkin kalian udah, tapi aku nggak tahu, belum masih mencari nih. Tapi kita kepingin tone-nya itu nggak hopeful sampai kita delusional gitu ya. Karena banyak sekali challenge yang harus kita hadapin. Tapi nggak 100% loss. Jadi proses kreatifnya kita dasarkan ke Indonesia is absurd. Jadi tonal change dari film ini kadang-kadang happy, komedi, kadang-kadang horor. Karena memang seperti itulah cerminan dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Penjaranya sendiri adalah negara, dan semua napi-napi itu adalah WNI kita. Karena apa? Kita nggak bisa kabur. Cuman beberapa orang aja punya privilege untuk kabur. Misalnya Prakasa Kita Booming, dia punya privilege untuk bisa keluar dari penjara. Tapi kan nggak semua orang Indonesia bisa keluar dari penjara. Not everyone bisa kabur aja dulu. Kalau kita, most of us, hashtagnya adalah mau kabur kemana? Karena kita semua ada di penjara. Gitu kira-kira. Ya. Kalau penjara itu negara, mungkin kali napi-napinya tuh kayak provinsi-provinsinya ya. Dimas masih Manado, Jo. Iya. Kenapa? Itu sama seperti PKK. Oke, mari silakan. Bagaimana? Let's go dari teman-teman. Oke. Boleh namanya, medianya, serta pertanyaannya. Oh, by the way, ini semua pertanyaannya bisa untuk semuanya yang ada di depan kalian ya. Terserah aja. Kenapa kematian itu bisa menjadi seni gitu loh, Bang? Ya, kepinginnya Ghost in the Shell ini jadi showcase buat semua yang terlibat. Dan kita kepingin lintas profesi. Jadi bukan cuma kru film dan pemain film aja yang bisa nunjukin skill mereka dan bakat mereka di sini, tapi juga sering kali kita lupa bahwa kita punya ilustrator yang luar biasa di Indonesia. Kiprah mereka di dunia itu luar biasa, dan kita mengundang 6 orang ilustrator untuk bekerja sama dengan kita, berkolaborasi untuk Ghost in the Shell. Jadi setiap kematian itu didesain oleh satu orang ilustrator, dan mereka adalah ilustrator yang sudah banyak bekerja di luar negeri, tapi namanya mungkin sebagian kecil aja yang tahu. Bahkan mereka sudah membuat ilustrasi buat beberapa brand besar seperti DC, Marvel gitu ya. Dan mereka kita tampilkan di sini karena kita kepingin Ghost in the Shell bisa menjadi showcase untuk semua orang-orang yang bertalenta. Mike. Bukan dalam arti Di belakang gua ada mic, mana? Nggak ada. Di kiri lo berarti ada Mike. Iya. Belakang gua ada Mike. Bang Abi. Bang Abi. Jadi pertanyaannya tadi apakah golden scene itu memang sudah ada tercatat dalam skrip ya? Memang sudah ada sih skripnya. Reaksinya gimana? Reaksinya gila luar biasa gitu, ternyata begitu ya hidup di negara. Ya berdiri. Oke. Nah, jadi oke. Ya saya bantu ya. Ya. Saya bantu. Berdiri juga, berdiri. Iya dibilang berdiri semua ini jadinya. Iya. Ada Gimana sih berdiri? Oke berdiri semua. Maksudnya golden scene itu yang fighting scene. Iya. Oh yang itu. Quite a challenge ya pertama kali ya. Quite a challenge karena kita harus mix a lot of nggak bisa dilihat dari fighting scene-nya aja, karena scene itu keseluruhan tuh kita take cukup panjang tuh dari awal keluar sel ya, Jok ya? Iya, 15 menit. Iya,
panjang sekali. Itu scene panjang sekali, sebetulnya scene itu satu scene tapi ada berapa halaman? 14-15 halaman. 15 halaman dan take-nya itu sebetulnya keseluruhan. Run Dari through, awal run through. keluar itu sampai run through, dan dia banyak beberapa sekuen ya. Kita tahu nggak cuma sekuen fighting, tapi kita tahu ada komedi, balik lagi ke drama sebetulnya. Itu sebetulnya praktisnya cukup memakan waktu kita. Cukup memakan waktu karena ya itu gue belajar juga dari Bang Abi kayak ternyata fighting sequence-nya ada di sini ada komedi timing Iya, juga. fighting komedi itu sangat berbeda dengan fighting yang impactful doang, karena fighting komedi harus ada expression yang comical untuk menambah kesan komedinya gitu, sebetulnya. Itu cukup sulit, saya merasa pertama kali baca, kesan saya ini akan menjadi kerja keras dan ternyata benar. Betul sekali, betul Abang. Terima kasih. Kok jadi deg-degan ya Bang? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Kalau ditanya tentang eksplorasinya, seorang Joko Anwar itu kan tiap dia bikin karakterisasi terhadap sebuah karakter, dia tuh udah nyiapin ada yang namanya karakter sheet gitu kan. Nah, dia bikin karakter sheetnya seperti apa dari kita semua masing-masing karakter. Udah gitu, abang juga terbuka untuk diskusi gimana cara ngedevelop si karakternya lebih untuk bisa lebih dapat dari apa yang dimau sesuai dengan si abang kan. Terlepas dari itu, ada beberapa hal yang membuat karakternya semakin tegas, penegasan karakternya di mana itu juga sedikit banyak based on my personal experience gitu kan. Salah satunya kayak summoning, kayak manggil trauma-trauma di masa lalu gitu kan. Terus dari historical backgroundnya, makanya kenapa bisa se-eksploratif itu karena ada banyak faktor yang membuat Tokek lucu itu ya. Tokek kan lucu. Jadi ya apa ya, aspek-aspek tadi yang saya sebutkan yang membuat karakternya bisa sangat menjadi hidup seperti apa yang diharapkan oleh sang sutradara. Itu aja, terima kasih. Aku sama teman-teman pembuat film di Comments Pictures kepingin kalau bikin film itu kan personal ya, artinya kalau misalnya kita bikin personal berarti kita kayak berbicara gitu, tapi kita nggak mau itu jadi sesuatu yang self-centered. Kita bikin film di Comments Pictures tujuannya adalah untuk menggaungkan kemuakan kalian. Jadi sebenarnya ini adalah kemuakan kolektif ya. Jadi kalau kita lihat di sosial media setiap hari, nggak perlu algoritma, tapi semuanya pasti terimbas dengan segala sesuatu yang bikin kita jengah setiap hari membaca berita tentang policy. Dan masalahnya lagi, rakyat itu tidak punya teladan, jadi kita bingung juga mau meniru siapa gitu. Cuman seperti yang diceritakan dan dikatakan oleh salah satu Polsus pas di ending, kita mungkin bisa hopeless, tapi nggak boleh hopeless 100% karena apa? Pasti ada 10% dari orang Indonesia yang masih harapan, dan mudah-mudahan kita semua di sini adalah bagian dari 10% itu, harapan untuk Indonesia. Gitu. Hantunya ada namanya nggak sih? Terima kasih. Jadi kalau teman-teman lihat, obviously hantunya ini sebenarnya mewakili sesuatu yang tidak kita pahami ya, karena kita sering melabeli sesuatu sebagai hantu, ancaman gitu. Kalau ada sesuatu yang kita nggak paham, kita label sebagai sesuatu yang menjadi ancaman. Sama halnya kayak pemerintah mungkin nggak paham sama rakyat, mereka anggap rakyat sebagai ancaman. Jadi we are the ghost gitu. Makanya posternya, kalau teman-teman lihat poster Aming yang Tokek itu, Tokek is the hantu, tapi di dalamnya kan ada kita, gitu kan. Jadi bagaimana orang melihat dari luar, penguasa misalnya melihat rakyat ya sebagai hantu, padahal kita ada di sebuah sistem yang sakit gitu. Jadi kalau dinamakan hantunya apa, teman-teman lihat setiap kali ada korban yang akan meninggal, hantunya itu kan akan menjelma seperti apa? Seperti manusia. Tapi manusia seperti apa? The worst version of a human being. Jadi hantunya siapa? Hantu adalah kita in our worst state gitu, dalam kondisi terburuk kita, ketika kita sangat negatif, kita hopeless, kita corrupt, that's our ghost. Kalau kita melihat lagu Cicak-Cicak Dinding itu lagu children song ya. Pertama aku mau ngomong dulu kenapa kita pakai Cicak-Cicak di Dinding untuk
trailer dari film Ghost in the Shell karena children song itu kita kalau misalnya kita dengar cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap, kan ini ngomong soal apa? Ngomong soal predatory, ya kan? Ada makhluk yang lebih kuat dan dia memangsa makhluk yang lebih kecil gitu. Sebenarnya kita pakai karena ini mewakili dari spirit dari film ini, bahwa ini tentang bagaimana sistem yang mengenable orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk bisa memangsa yang lebih kecil. As simple as that. Kenapa kita cari lagu cicak-cicak di dinding? Yang kedua alasannya karena kita cari lagu tokek-tokek di dinding nggak ada. Jadi kita pakai cicak di dinding. Pertanyaannya bagus banget. Aku harus minta tolong sama Abi nanti ikut nambah menjelasin ya. Kita pertama kali world premiere filmnya ini di Berlinale Film Festival bulan Februari kemarin. Aku hadir bersama Tia dan teman-teman KMNC, Pak Ical, Mbak Pinung, Mbak Neta, dan kita ada 2 pemain yaitu Abimana dan Andy Avian. Andy mana Andy? Andy berbeda ya mukanya dari film ya teman-teman. Di film glowing di sini ya, lebih emas. Oke. Kita waktu itu sangat khawatir banget karena apa? Joke-nya kan Indonesia banget ya. Kita berpikir bahwa aduh gimana ya nanti kalau misalnya kita bawa ke Berlinale, pertama kali diputar untuk publik, untuk global audience pula, dan film kita kena bash gimana? Kan takut kena imbas ke Indonesia, nanti audience Indonesia akan merasa bahwa film ini nggak bagus dan sebagainya. Ya Bia, pertama kali kita tayang itu, jadi kita datang. Bahkan ketika kita melihat ada poster besar di pinggir jalan, itu kita nggak fully bisa kayak, ih keren banget di film kita, karena deg-degannya deg-degan banget. Sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan yang sama sih ya. Yang awalnya juga saya mempertanyakan itu, bagaimana jika mereka nggak relatable sama materi yang di-deliver gitu. Apalagi setelah melihat yang datang, lebih takut lagi saya karena mix of culture, mix of age. Ada ibu-ibu yang 80-90 tahun dengan suaminya, ada anak remaja mahasiswa Meksiko, ada dari Prancis. Wah ini random banget ya Joko sampai annoyed juga sih tiap saat saya bilang. Dan Abi itu gini, Jok, ini random banget nih orangnya itu. Terus gimana? Ya terus gimana orang nonton? Ya gimana? Ya kita tapi sampai sini. Tapi sebetulnya menjadi tempat yang cocok untuk tes film. Iya. Tes market pertama, terus ternyata pas mereka masuk duduk, ya ternyata joke itu sebetulnya bisa ke deliver dan ternyata bisa beda-beda impactnya. Impact itu bisa beda-beda ke orang-orang ini. Bahkan beberapa dialog pertama yang nggak lucu, kayak misalnya karakter Marisa Anita nelfon sama Rio Dewanto itu ya. Buat mereka itu lucu banget. Ada orang ngomongin lu nggak bisa nyelamatin keluarga perusahaan lu pulang selamatin keluarga lu gitu. Itu buat mereka tuh lucu banget, dan pecahnya itu dari mulai awal sampai akhir tuh ketawa terus. Bahkan yang di Indonesia kita anggap nggak begitu lucu ya. Kayak misalnya lu bakal nolongin kita, Allah yang akan nolong lu, itu malah mereka ketawa banget kayak kenapa ya mereka ketawa gitu. Dan dilihat juga sebenarnya kan menarik Ghost in the Shell adalah sebenarnya mix of comedy kan. There's Asian comedy in it too. Tapi juga ada komedi kering kalau dibilang, komedi yang memang relatable sama orang bule. Delivernya tuh sarkas. Saat deliverynya sarkas, kena banget ke mereka. Norway itu kena banget ke mereka. Betul. Mereka ketawa satu gedung yang pas Norway itu, dan itu relate karena datanya juga menyatakan itu tadi. Betul. Balik lagi, datanya valid. Dan menurut saya tidak jadi masalah sih. Saat 86 negara, saya rasa keresahan yang sama yang mereka rasain juga sekarang, dunia punya problem yang sama, harusnya relate. Saya yakin. Dan key takeaways dari kita ke Berlinale kemarin adalah tadinya kita udah punya perasaan itu, tapi lebih dikuatkan lagi ketika kita ke Berlinale ya Tia ya, bahwa authenticity to travel. Artinya kalau kita bikin film yang authentically Indonesia dengan masalah kita, dengan cara berpikir yang kita punya, itu akan menjadi lebih universal, akan lebih menarik buat global gitu. Karena mereka melihat Indonesia, masalah kita kayak korupsi itu kan ternyata nggak punya keluarga negaraan ya, semua negara ada, tapi Indonesia luar biasa, absurd banget ya. Nah, ketika mereka melihat korupsi di Indonesia, mereka akan
punya perspektif baru untuk bagaimana cara menanggapi situasi yang terjadi di negara mereka gitu. Jadi mereka kayak punya tambahan perspektif baru dan itu refreshing banget buat mereka, termasuk joke-joke-nya. Jadi kita sekarang nggak akan pernah berusaha untuk bikin film dan kita akan membuat bagaimana orang dalam pikiran kita second guessing publik internasional akan menyukai film kita, gimana caranya supaya mereka suka. Enggak, kita akan stick di bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita membuat jokes, berpikir dan sebagainya karena itu otentik dan authenticity itu yang akan membuat sebuah film lebih universal. Kalau saya dianggap tidak pro pemerintah nggak apa-apa karena saya Darto. Oke, ini bagus banget karena teman-teman kan udah nonton semua jadi nggak apa-apa kita diskusi, ini bagian dari diskusi. It's good karena habis nonton film kalau ada diskusi it's good. Kenapa bentuknya artistik seperti itu? Kan si entitas ini yang membunuhi napi-napi dengan aura yang negatif ini kan dia berasal dari hutan ya kan, dari sebuah hutan yang mengalami deforestasi. By the way aku harus kasih note bahwa kita sebut Norwegia, kita syutingnya bulan Juni-Juli, tapi 2 bulan lalu Norwegia menetapkan diri mereka sebagai negara pertama yang mengharamkan deforestasi. Jadi somehow it click together, nggak tahu gimana caranya. Tapi si entitas yang berasal dari hutan ini, dia tadinya kan punya rumah, dia punya rumah di hutan. Dia adalah penyelaras dari segala sesuatu yang ada di hutan. Nanti jangan diposting yang ini ya karena spoiler. Ini live juga. Oh kalau ada yang live. Dia kan hanya mengetahui dan memahami creation, ya kan, tumbuhan, hewan, flora, fauna, itu sama ya tumbuhan semua. Oh sama. Nah dia hanya tahu creation. Creation itu kan identik dengan art. Kan kita membuat film juga bagian dari art. So we create. Semua kreator adalah pencipta seni. Dan dia belajar kerusakan atau destruction itu adalah dari manusia yang datang dan menghancurkan rumahnya. Jadi kenapa dia membunuh? Dia hanya belajar dari manusia. Kenapa bentuknya masih artistik? Karena itulah yang dia tahu. Itulah nature. Itu kekerasan. Apa namanya agak pirit-pirit karena ternyata teman-teman juga ada yang live ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya udah yang punya Iya. film bilang gak apa-apa. Iya. Lanjut. Lanjutin jawab Mas Darto. Mas Darto. Kalau dicap oleh netizen sebagai pemberontak, Tidak pro pemerintah. tidak pro pemerintah bagaimana? Saya akan menjawab atas nama Darto. Ini enak banget nih. Jawab aman. Enak Iya ya? kan? Iya. Pertanyaannya apa ya Mas? Itu gimana kalau misalnya ntar abis orang-orang yang nonton, wah ini nggak pro pemerintah nih, yang main-main nih, gitu. Serang buzzer. Diserang buzzer. Nggak apa-apa, mereka akan bikin engagement naik, berarti akan ada endorsement. Habis itu nggak usah tepuk tangan, yang tepuk tangan juga belum tentu udah dapet endorsement kan? Ngomong apa barusan? Ya kalau diserang ya mau gimana ya bebas lah. Ya karena kan ini kan bentuk karya bersama. Saya akan minta teman-teman saya itu maju juga. Itu kalau dari Enggak. Jadi Mas kelihatan saya kan? Saya duduk aja ya. Iya. Jadi ya kalau mereka mau nyerang nggak apa-apa, tapi sebelum nyerang nonton dulu. Terus sebelum ngomong nonton dulu. Jadi nonton dulu yang penting. Jadi kalau 90 juta orang mau marah-marah, Boleh bang. nonton dulu. Nanti kan ada Ghost in the Shell musikal, ada Ghost in the Shell. Itu butuh support dari semua. Serius. Karena kan Kalapas gimana caranya jadi Kalapas? Itu kan butuh digali kan. Gimana semua kita masuk penjara itu butuh digali. Itu butuh mereka yang benci asal nonton. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau saya nggak ada masalah. Hidup pada Arto. Kalau dari gelandang belakang gimana? Miftah mungkin, Mike, Bapak, Ketua Bapak, Ketua apa? Bang Magis. Kalau gua udah biasa dihujat, pindah agama aja dihujat. Mungkin sudah semua
semua nih hari ini. Bapak udah bersabda ya. Itu kayaknya udah mic drop. Udah cukup. By the way, apa namanya? Jadi set film ini kita bangun dari mulai from scratch, cuman ada gudang ya, kalau dari sampai Ical ya, berarti ya. Jadi ini kita bangun, penjaranya kita bangun teman-teman, kantor kalapasnya kita bangun, tempat mandinya kita bangun, walaupun airnya keluar itu dibangun semua sama kru-kru kita. Dan tidak menggunakan atribut yang real, jadi nggak ada, tadi untuk menjawab ada foto wapres, nggak ada foto wapres sebenarnya. Ini semuanya apa namanya, image fiktif. Oke. Tapi yang mandi tadi ada pixel-pixelnya itu real dong? Itu real, memang ada begitu, pantatnya itu semuanya. Iya. Emang belakang mereka ini coba tunjukkan aslinya. Pokoknya pixel. Kalau pixel kan PR. Aduh. Oke. Iya, kalau untuk subtitle pastinya akan ada di beberapa titik di seluruh Indonesia, bukan hanya subtitle Inggris, tapi juga ada subtitle Indonesia untuk teman-teman di situ. Bakal ada subtitle. Tadi pertanyaannya, kalau misalnya tayang di 86 negara secara global untuk international audience, gimana kalau nanti mereka melihat image Indonesia yang jelek gitu ya? Pemberitaan. Kan kalian sudah pemberitaan lagi. Kan ada internet ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ya beberapa reels di Instagram, di TikTok gitu, kan banyak orang luar ditanya negara di Asia yang paling suka tuh apa? Banyak Indonesia ngomong loh. Indonesia. Tapi karena apa? Bukan karena pemerintahnya, tapi karena rakyatnya. Di sini kan kita tidak menyalahkan rakyat toh. Iya. Entah siapa lah kita salahin di sini. Bisa ditanya bagaimana proses kreatif mereka. Bahkan kita ada satu orang yang tadinya belum pernah acting sama sekali, Magistus Miftah, yang memenangkan audisi online mengalahkan 403 peserta. Karena dia punya apa? Punya. Jadi menurut kamu kenapa kamu bisa hadir di Ghost in the Cell? Karena aku penerong ya kayak nari maksudnya. Kalau aku punya tante Skenda, si Sabrina bisa jadi hai. Itu ada dealnya. Gebiar. Oke. Tuh, boleh ya? Miftah ini selain penari, dia juga sebenarnya profesinya adalah Saya tarot reader. pembaca tarot. Bisa. Langsung dibuka di depan, siapa yang mau dibaca? Boleh ya, book aja via website saya. Coba dong dia jawab lagi sesuatu dong. Perlahan namun pasti ya dia jualan. Oke. Juga bisa ditanya nih teman-teman, yang membangun dunianya itu, nih di sini ada Denny Sutanto, dan dihidupkan dari lighting oleh Pak Ical Tanjung nih. Jadi saya tanya kenapa seperti apa. Sebelumnya aku sama Tia adalah penderita trifobia akut. Tapi yang mau kita jadikan poin dari pertama tentang orang yang sebelum mati kayak muncul bolong-bolong gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu nggak bolong-bolong, tapi ada isinya. Isinya itu seperti bunga seroja ya. Nah, itu artinya apa? Jadi entitas ini tuh dia walaupun sangat mengerikan, memperlihatkan yang terburuk yang bisa manusia seperti apa, tapi ada harapan. Harapannya apa? Itu setiap bolong-bolong itu mengeluarkan tumbuhan. Itu semuanya plants, tumbuhan. Kalau misalnya si tokek pas dia balik gini ya, itu keluar tumbuhan. Jadi itu adalah hope. Jadi kita mau semua yang ada di film ini menunjukkan ada arti gitu, makanya kita bikin seperti itu. Nah, kalau posternya sendiri ini menarik banget karena the point is kita mau membuat penonton ketika melihat posternya immediately mereka merasa what is this? Apaan sih gitu.
Tapi sebenarnya teman-teman, itu adalah orang yang melihat sistem yang busuk. Dan bagaimana para napi-napi, kita WNI ada di dalamnya. Jadi kalau kita merasa jijik dengan itu, kita jijik sama diri kita sendiri dalam sistem. That's the point. What can we do untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang tidak seperti itu gitu. Jadi itu. Mengikut konteks ini tidak susah karena situasi di Indonesia tidak beda daripada Malaysia. Dia nggak pro pemerintah Malaysia juga ternyata. Aduh. Ya, jadi tidak susah mau paham skrip itu. Skrip ini saya bila Bang Joko bagi saya baca dalam 2 jam ya habis karena dia senang mau hafal. Itu konteks semua saya boleh relate, senang saja. Jadi kalau segi acting saya tidak perlu membuat persiapan apa-apa karena peran itu saya. Ya bila Bang Joko menelpon saya masih di dalam penjara. Oke. Ya begitu. Itu lagi malah teman-teman semua. Kita kalau bikin film kepingin semuanya bisa dipertanggungjawabkan by the way. Bukan cuma bentuk. Jadi kalau kita lihat satu frame ini kan ada bentuk ya, bentuk geometri nih, ada 2D, ada 3D gitu ya, warna, semuanya itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk nomor-nomor, apalagi nomor-nomor. Aku suka nomor-nomor karena number speaks a lot gitu, yang nggak bisa dijelaskan dengan kalimat biasa. Dan of course nomor-nomor di Ghost in the Shell, setiap orang yang mengenakan numbers itu sebenarnya adalah didesain sebagai the true self. Tapi terjemahannya apa? Kalau misalnya aku bilang nanti kayaknya nggak enak ya. Enggak sih? Kita perlu nanti berdua aja. Doorstop. Lebih panjang lagi gitu ya Bang. Tapi nggak boleh kasih tahu orang. Kita juga pengen tahu, Bang. Yang di acara di luar. Kalau nggak dikasih tahu orang terus gimana? Jogja kan wartawan. Oh iya juga. Abi emang cerdas tadi. Gini deh. Itu kan ada 4 ya. Ada 4 ya. 4 angka kan. 4 angka kan. Iya. Ini ada 4 angka itu apa? Bukan togel. Yang 4 angka itu apa? Tahun. 4 angka itu apa? Coba ada lagi. Pin. Oh iya, pin juga 4 angka enggak. 4 angka tuh nggak harus bersatu, bisa terpisah juga. Tapi kalau bisa bersatu kenapa harus berpisah? Gitu Fikri. Ada jawaban tadi ada yang nyebut di belakang. Iya, materi pertanyaan gimana? Oh, ini pertama kali iya, perasaannya yang jelas saya nyari lambung ya sekarang rasanya. Dan plus saya tuh, ya masih ada perasaan tidak nyangka juga gitu ya sampai hari ini. Dan memang beberapa kan udah nonton ya dari 16 kota yang udah nonton, udah ditayangin itu. Beberapa udah memberikan feedback juga gitu ke saya via Instagram, banyak yang komen di Instagram, tapi alhamdulillahnya strangely gitu ternyata penerimaannya juga sangat baik ya. Dan ada juga yang komen waktu mereka nonton di Berlin gitu sampai nge-DM Instagram saya, dan itu saya ngerasa sangat diapresiasi karena biasanya daily life saya, tarian saya itu adalah tarian yang paling jarang diapresiasi semua orang gitu karena dianggapnya sebagai ya iya gitu kan. Jadi kayak akhirnya saya merasa bahwa setelah melihat feedback ini ya saya merasa diberikan tempat yang layak untuk karya ini berbicara. Oke, sebelum tutupan megah tadi ada pertanyaan titipan, pengen tahu perasaan teman-teman
untuk yang apa namanya ketika di filmnya itu khususnya Kelewi-Kelewi gitu ya, ngilu apa enggak Tora, kamu ngeliat diri kamu di film khususnya membuncah keluar itu kalau dibuka bajunya keluar gitu, masa coba buktikan. Kenapa pertanyaannya? Untuk teman-teman di sini ngilu nggak gitu ngelihat film ini sendiri? Oh iya, untuk teman-teman di sini ngilu nggak? Bukan. Lo maksudnya? Lu ngilu Lu nggak? berdiri. Berdiri Aduh, udah dong. umur segini udah mulai berat berdiri. Udah mulai susah untuk berdiri. Apa tadi? Ngilu sih, ya seneng aja sih gue malah bangga gitu di make upin kayak gitu. Gue belum pernah di make upin sampai bolong-bolong gitu, apalagi yang make upin Novi. Aduh, gue sayang banget sama dia. Gak boleh. Tapi keren kan? Keren kan? Suka gak? Ya udah, mulai besok aku akan pakai make up itu terus. Bikin orang ngilu ntar. Thank you banget. Kita pengen dengar closing statement dari Joko Anwar. Oke, teman-teman, terima kasih banyak karena bagi kita setiap kali kita berkarya kita kepingin untuk membuat cerita yang relevan dan relatable buat kita semua, dan mendengar teman-teman tadi merespon ketika film ini kita tayangkan dari samping sana, kita sangat bukan cuma lega tapi senang karena apa yang kita coba suarakan ternyata bisa beresonansi di teman-teman semua. Terima kasih sudah datang hari ini.